Kita ada 8 juta orang, Wah, hebat 8 sekali. juta orang Indonesia, Wo. Iya, Pak. Di luar Indonesia, Semuanya ya, Pak. ya, di luar Indonesia. Jadi kalau kamu bilang diaspora itu artinya baik yang masih punya paspor Indonesia maupun yang tidak punya paspor Indonesia lagi, itu termasuk diaspora. Termasuk Indonesia. diaspora. Iya. Yang penting lahir di Indonesia gitu ya, Pak. Bisa lahir di Indonesia, Oh, bisa di luar juga. bisa lahir di luar tapi warga negara Indonesia. Mungkin dari ibu atau Dari bapaknya orang tua gitu. ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi kalau kira-kira yang di kota Bapak tinggal, Pak Bejo, di Los Angeles tuh Ada berapa ada orang berapa diaspora? orang? Iya. Kira- Pertanyaan menarik. Di LA sendiri ada 60.000 orang Wih, banyak. ya diaspora Indonesia. Jadi masyarakat kita di sana, tapi saya kira yang bisa pilih, yang bisa memilih, kemarin kami itu pemilu ada 14.000 orang di Los Angeles ya, Dari 60.000. dari 60.000. Maksudnya itu kan dewasa Ya, ini yang soalnya bisa ada yang memilih, anak kecil. ada anak kecil. Betul, betul. Ya. Dan mungkin juga ada masyarakat Indonesia kita sana yang sudah berubah paspornya ke paspor ini. Tapi keseluruhan diaspora Indonesia 60.000. Paling banyak di LA adalah orang Batak dan orang Manado. Oh, orang Batak. Ya, ya. Kalau Pak Bejo sendiri di LA dah berapa lama? Kalau saya sih udah 25 tahun, Wo. Oh, 25 Bapak Dewo, ya Mas Dewo ya. Saya 25 tahun di LA. Oh, cukup lama ternyata. Ya. Bagaimana kalau saya mau tanya nih Pak, kalau contoh kita lagi sarapan, Ya. makanan di sana pasti beda lah di sana dengan yang di Indonesia. Apa yang bikin kangen makanan Indonesia Pak? Ini ada lagi kopi. Tadi saya makan makanan kecil. Ada apa itu namanya? Yang bubur apa? Bubur, ya. Bubur apa namanya senengnya? Bubur candil kayaknya. Bubur candil ya. Terus minum jamu ya Pak tadi? Minum jamu, saya minum beras kencur, saya minum jamu pahit itu. Brotowali. Brotowali ya namanya ya. Terus aku minum apa? Yang kunyit apa? Kunyit ya. Ya, kunyit Kunyit asem. ya, kunyit asem ada. Di LA sebenarnya kita itu kan seluruh bangsa ada di situ. Ada. Seluruh bangsa di dunia ada di situ. Soalnya Jadi kita duduk 5 orang bisa dari Thailand, Kamboja, Afrika, dari mana? Sini kan paling dari Jawa, dari Iya, betul, Batak, betul. dari Makassar. Kalau di sana semua bangsa ada. Oh, Jadi semua makanan ada. Banyak restoran Vietnam, Korea, Thai, semua. Ya kita banyak bisa mencoba. Termasuk restoran Indonesia. Di LA ada sekitar 15 restoran Indonesia. wow. Jadi kita tidak kekurangan juga makanan Oh, Indonesia. cukup banyak ternyata. Iya. Ternyata di sana mungkin karena bangsa banyak pendatang juga ya Pak ya. Ya, banyak namanya imigran. Kalau kita imigran kan, ya memang di LA itu adalah favoritnya imigran, Oh iya. terutama dari Asia, Oh. karena udaranya mirip dengan Indonesia, dengan Asia. Walaupun kita di Amerika, tapi di LA kita hampir tidak ada salju, kecuali di atas gunung. Oh gitu. Ya, kita tidak ada salju. Musim dingin kita sekali-sekali ada salju, tapi tidak seperti New York sampai tumpuk 5 meter, 3 meter, kita enggak ada. Oh kalau di New York ada ya Pak ya? Ada. Kalau New York ekstrim. Musim dingin bisa sampai saljunya tinggi, Mas. Oh iya. Kalau musim panas sekali gitu. Ya. Itu LA itu di pinggir pantai ya Pak? Pinggir pantai betul. Ada lautnya ya? Jadi kalau kau bayangkan kalau kita punya peta Indonesia, itu paling kiri itu kayak bayangkan seperti di Lampung lah gitu. Oh, paling kiri, paling pojok ya? paling barat. Barat. Ya, paling barat. Oke. Oh iya Pak, kayak seperti berita yang marak di televisi, kayak kemarin kan ada penembakan dari, pasti beberapa bulan kemarin juga masih ada penembakan. Gimana menyikapinya Pak Bejo? Ya, jadi memang itu menjadi kontroversi di Amerika kan, banyak sekali terjadi penembakan massal. Kita terus terang juga takut juga. Kita mau ke mall kita agak ragu-ragu ini. Mikir-mikir ya, Tiba-tiba ada orang masuk, tembakin gitu ya. Betul. Dan makanya ini sekarang lagi ribut. Nah, Partai Demokrat mengusulkan supaya orang-orang jangan diizinkan mempunyai senjata. Harusnya Gitu, Mas. seperti itu. Ya. Tetapi kita perundang-undangan di Amerika beda dengan di Indonesia.
Kalau di Indonesia kita tidak ada itu. Kalau di Amerika ada. Jadi namanya amendement yang kedua. Amendment itu artinya perubahan dari undang-undang. Jadi kau bayangkan Undang-Undang Dasar 45, terus misalnya pasal 2, terus ada ditambahkan. Nah, begitu. Di Amerika tuh ada amandemen yang kedua, penambahan di situ undang-undang ada kata-kata yang tertulis begini. Jadi di undang-undang dasarnya ada kata-kata begini. Everybody has the right to bear arm and Jadi semua orang mempunyai hak untuk mempunyai senjata dan menggunakannya untuk membela diri. Karena ada undang-undang dasar itu, sehingga setiap orang itu ada di undang-undang dasar. Dan kita tahu, iya. Dan kita tahu bahwa undang-undang dasar itu adalah ibu dari segala undang-undang. Betul. Karena ada undang-undang dasar itu, sehingga orang-orang diperbolehkan untuk mempunyai senjata. Ya, karena pada waktu itu kan zaman koboi. Tahu kan film koboi kan? Banyak penjahat-penjahat, mereka harus membela diri. Jadi mereka juga harus punya senjata. Itulah asalnya ceritanya. Apakah tidak mungkin belum ada perubahan ya sampai sekarang ya Pak? Karena itu ada di undang-undang dasar. Untuk merubah undang-undang dasar susah loh. Susah ya Pak? Ya, itu amandemen. Ya. Ya seperti kita undang-undang dasar 45 itu tidak bisa dirubah sembarangan. Gitu. Ya. Baik Pak Bejo, saya punya pertanyaan. Maraknya ramainya sekarang ini kan isu-isu perdagangan, perang dagang antara Amerika dan Cina, dan ini pengaruh besar dari Presiden Donald Trump. Nah, untuk masyarakat Indonesia di sana, apakah pada mungkin suka atau kurang suka dengan Presiden Donald Trump, atau bagaimana kebijakan-kebijakannya Donald Trump itu? Kita tanya dulu Pak. Ya, isu ini sangat menarik Mas Deo. Jadi masyarakat Indonesia itu berarti kan tinggal di sana kayak saya ya. Betul. Jadi kita sama dengan warga Amerika umumnya yang merasakan dampak dari perseteruan antara Trump dengan Cina. Ya. Dampak yang jelas pada kita yang pertama, kalau tarif ini diberlakukan, maka harga-harga semua akan naik 30%. Karena banyak barang-barang di Amerika didatangkan dari Cina, paling murah-murah, mulai dari baju, mulai dari peralatan, itu banyak sekali barang-barang dari Cina yang akan ini. Nah, yang banyak juga teriak-teriak juga adalah kemungkinan akan terpengaruh besar juga penelitian. Karena banyak penelitian mendatangkan mamalia, monyet itu dari Cina juga. Oh, banyak. Ya. Dan itu kan untuk percobaan di lab. Jadi akan kemungkinan dengan adanya tarif ini harganya akan naik dan penelitian di Amerika akan berkurang. Apakah masyarakat Indonesia mendukung Trump? Itu adalah hal yang menarik. Betul. Saya kan kebetulan adalah tokoh masyarakat di Los Angeles. Dan saya tahu apa yang menjadi inspirasi dari masyarakat kami di situ ya. Percaya atau tidak, hampir 50% masyarakat kita diaspora Indonesia mendukung Trump. Walaupun kebijaksanaan beliau saat ini ya akan banyak menakutkan bagi masyarakat kita, khususnya orang Indonesia, imigran Indonesia. Karena banyak juga di antara kita yang gelap. Saya sudah warga negara Amerika, jadi saya tidak masalah. Tapi ada teman-teman kami yang banyak tinggal secara gelap, dan itu semua akan terancam untuk dipulangkan. Jadi yang terancam jadi yang imigran gelap ya Pak ya? Iya. Karena emang seperti yang diberitakan di media sosial, media berita, Trump tuh kayaknya dengan anti imigran kayaknya Pak. Gitu ya. Jadi begini, kita kan ada dua politik partai Demokrat, yaitu Obama dulu. Partai Demokrat cenderung bersahabat terhadap imigran. Nah, Partai Republik itu yaitu adalah Trump saat ini. Biasanya Partai Republik cenderung tidak bersahabat terhadap imigran. Karena kalau di Partai Demokrat banyak bersahabat dengan orang menengah ke bawah. Jadi orang-orang kecil bantuin. Itu yang Barack Obama ya Pak? Barack Obama. Kalau yang Republikan cenderung partainya orang-orang kaya. Ya, jadi mereka high class biasanya karena orang kaya kan bayar taxnya kan paling tinggi dong, ya kan? Betul. Jadi mereka punya main program menurunkan tax sebanyak mungkin, serendah mungkin. Itunya kalau Partai Republik. Betul. Jadi supaya mereka tidak usah bayar pajak terlalu banyak.
dan memperkecil sedikit mungkin lagi bantuan-bantuan atau hal-hal yang sosial-sosial gitu. Jadi itulah karena Trump datang dari Partai Republik, dia harus mengusung ide itu. Oh, jadi semua itu ada dua partai di Amerika, satu Republik, satu Demokrat. Betul. Nah, kebetulan yang berkuasa saat ini adalah Partai Republik yang notabene dia high class, dia bukan pro imigran. Jadi ya khususnya yang imigran gelap di Amerika itu was-was lah, bisa mungkin akan dipulangkan ke Indonesia. Iya. Betul. Tapi kalau Pak Beja kan sudah warga Amerika, jadi aman saja Pak Beja. Saya memang dalam posisi aman, itu betul. Karena saya warga negara Amerika, saya tidak akan efek dengan hal itu. Oh ya. Tapi saya bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, karena kita juga semua adalah imigran. Kita semua datang awalnya sama-sama dari imigran. Cuma saya beruntung bisa mendapat citizenship, bukan beruntung lah. Maksudnya saya beruntung dalam hal lebih stabil gitu dalam status Sudah aman gitu. ya, sudah aman ya. Namun ada beberapa teman yang belum gitu. Pak, kalau di sana apakah perkumpulannya rutin sesama warga diaspora, sama diaspora atau perantauan Indonesia? Dan itu yang mengkoordinir siapa Pak? Ya. Jadi di LA itu adalah merupakan tujuan favorit orang-orang ke Amerika. Semuanya mau ke sana. Mulai dari politician, mulai artis, penyanyi, semua ke sana. Jadi kita tidak kurang-kurang tamu datang dan bikin acara. Seperti bulan September ini, tanggal 1 September saya cepat pulang karena ada festival Indonesia kita, dan kita datangkan Kade Chris Dayanti ya akan nyanyi di LA. Di LA ya. Ada biasa kemarin macam-macam, mulai dari Rafika Duri, Christine Panjaitan, Berlian Hutahuruk, kamu you name it, semua artis semua ada mau ke sana waktu itu. Oh, yang baru-baru ini ya, Rich Brian tuh yang rapper yang ya kemarin konser di LA dia sold out 23.000 orang. Tiketnya sold out ya? Tiketnya tahu nggak berapa harganya? $250 satu biji. Itu yang VIP. 250 itu $250. hampir 3 juta ya Pak ya? Bukan sampai 30 juta. $100 itu berapa? 100 itu 1,5 juta. 1,5 ya. Jadi 3 juta itu Bukan, tiketnya. sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya? Wah, 4 juta 4 itu juta aja VIP. habis. VIP ya? Yang biasa $100. Ya. Jadi Rich Brian punya konser kemarin 17 Agustus di LA. Ya nonton orang bule semua. Anak-anak bule, anak-anak kecil, umur 11, 12, 13 gitu. Gitu ya. Jadi di sana sudah terkonsep semua. Jadi ada organisasi, terus jika ada yang datang, ada acara, banyak acara, semua sudah terorganisir. Ya. Karena di sana kami punya banyak etnik grup. Ada Jawa Plus, biasanya dia juga suka datangkan artis. Terus juga ada misalnya ada 4 atau 5 grup-grup yang suka datangkan artis. Terus orang di charge $50, satu orang $75. Ya datangkan ini. Mereka juga tuh datangkan Yudika, tiketnya dijual $50 gitu, something gitu. Ya. Oke. Oh, jadi kita sedikitnya sudah tergambar kehidupan masyarakat LA, masyarakat Indonesia yang khususnya berada di LA Ya. melalui Pak Beja ya. Oke, nanti simak kelanjutannya setelah ini ya.